pertanyaan selanjutnya nih dok. Nah ini nih yang lagi musim ya, karena kan sekarang anak-anak lagi SFH ya, school from home. Jadi habis sekolah pasti mereka tuh bete mau ngelakuin apa lagi gitu ya. Nah di sini ada pertanyaan, bagaimana cara orang tua menghadapi anak yang kecanduan game online? Nah lagi musim kan ya dok sekarang ya. Jadi anaknya ini kecanduan game online sampai lupa waktu, bahkan kalau dinasehati itu malah jadi lebih marah gitu ya dokter. Gimana tuh dokter cara menasehatinya? Ya, satu, dari awal saya sudah bilang ini era digital ya, digital native, kanan kiri digital. Satu, kedua, kalau mau Ananda tidak main game atau tidak main gadget terus, orang tua harus siapkan permainan non gadget di rumah. Itu dulu, apakah sudah ibu misalnya ya, saya kalau sering banget ditanya sama ibu-ibu, saya tanya balik sama ibu-ibu yang tanya sama saya, Bu Isa ini anak saya main gadget dulu, Bu di rumah ibu ada permainan non gadget nggak, yang bukan gadget? Apa contohnya Bu Isa? Ring basket ada nggak Bu? Nggak ada. Karambol ada nggak Bu? Karambol nggak ada. Congklak kalau gitu nggak ada. Bekel nggak ada. Monopoli nggak ada. Catur nggak ada. Ya terus gimana? Anak mau main apa dong? Iya. Saya supaya anak-anak juga tidak melulu main gadget, saya siapkan banyak hal di rumah yang non gadget. Ya, bahkan ring sepak bola aja ada di rumah saya loh. Bukan di luar, di dalam ruang tamu. Kenapa? Karena menyeimbangi permainan anak yang gadget, ya kita siapkan itu. Gitu. Dulu saya siapkan karambol sampai ancur-ancuran karambol, ya congklak, monopoli, pokoknya bekel. Dan ketahuilah bahwa karena anak era gadget, tentu dia main non gadget itu, yang main tadi yang saya sebutkan tadi itu dia nggak bisa lama juga, tapi lumayan. Dan bisa lama anak main kalau ibunya ikut main. Itu mau nggak mau loh. Ikut main karambol, ikut dicoret-coretin kabur, itu akan membuat kurang lebih dalam satu hari itu anak 2 jam nggak main gadget, nggak main game online. Ini yang harus kreatif seperti ini gitu. Kadang kita nggak boleh anak main game ya, tapi kita nggak siapkan. Bu Aisyah, saya boleh kok anak main game, tapi asal dia ingat waktu. Nah itu harus dibicarakan sebelumnya. Kalau anak sedang main, diingatkan waktu, itu nggak bisa, denial. Apalagi baterainya kosong. Iya. Itulah makanya kenapa saya tadi sampaikan yang paling urgent adalah memenuhi baterai kasih agar ibu mau minta dia main gamenya harus diatur waktunya, sholat tepat waktu, dia mau ngikut. Jadi tolong cas dulu baterainya anak-anak. Perhatikan baik-baik apa baterainya dan cas setiap hari. Ya, nah setelah setiap hari kurang lebih 2 minggu baru kita bikin peraturan-peraturan itu mau anak-anak. Insya Allah. Iya. Oke. Baik dokter. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Mohon pencerahan katanya. Bagaimana menghadapi anak yang tantrum? Karena cenderung orang tua zaman sekarang itu terkadang tidak sabar dalam menghadapinya. Ya. Kita lihat dulu tantrumnya ini yang hampir setiap hari atau sesekali aja gitu. Karena ada anak tantrum yang hampir setiap hari, kemungkinan besar Ananda ini Ananda yang khusus. Ananda yang khusus. Kalau hampir setiap hari ya. Tapi kalau misalnya sebulan sekali aja atau 2 bulan sekali, nah biasanya anak yang tantrum ini itu bahasa kasihnya pelayanan. Biasanya pelayanan, dia dua tuh, pelayanan atau waktu. Ya dia ingin banget ibunya layanin dia, terus ibu nggak dengan cepat melayani dia, itu bisa tantrum. Karena baterainya lopet banget. Ya kalau tantrumnya sesekali ya. Tapi kalau yang hampir setiap hari, coba kita lihat, ini ada Ananda khusus, barangkali ada loncatan listrik di otaknya yang tidak beraturan gitu ya, atau ADHD gitu ya. Nah itu kalau hampir setiap hari. Tapi kalau cuma sebulan sekali itu kita harus lihat apa sih pencetusnya. Oh dia ngamuk karena ya dia harus minum susu nih jam 5 sore, tapi kita nggak bikin karena bentar nak, bentar, akhirnya udah ngamuk. Iya. Nah, tapi kalau anak tantrum yang gara-gara gadget, nah itu harus dilihat lagi dulu ibu sebelum ngasih nasihat, sebelum bikin peraturan, cas dulu baterainya si anak ini. Apa sih baterai dia? Oh, sentuhan fisik setiap hari kita peluk. Ngasih taunya sambil dipeluk, usap-usap gitu. Iya, oke. Baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Ya. Sebentar.
bagaimana cara kita memberikan pelayanan kepada anak, sementara di sisi lain kita juga ingin anak kita mandiri. Nah, ini juga bagus nih dok pertanyaannya ya. Dari Ibu Hilda Elista, dari Guru PAUD Gardenia. Silakan dokter. Anak yang baterainya pelayanan itu bukan 24 jam kita layani. Hari itu sudah kita kasih makan belum ya? Atau kita bikinkan makanan belum? Atau misalnya kalau dia masih kecil ya, masih misalnya tahun itu udah kita yang mandikan, kita yang pakaikan baju belum? Ada yang kita sisirkan belum? Itu yang dibutuhkan oleh dia. Dan pada saat kita mencharge baterai pelayanannya, dia akan mandiri. Kenapa? Karena anak yang baterainya pelayanan itu anak mandiri sebetulnya. Bahkan anak yang senang dengan sigap membantu bapak ibunya. Tapi dia baterainya juga ingin di-charge gitu. Dengan sebuah pelayanan yang sebelum dia minta kita bantu. Misalnya ada anak lagi betulin sepedanya nih, kan lagi musim sepeda ya. Dia belum bantuin, ya bapaknya duduk di sampingnya bantuin. Apa yang mau dibantu nak? Itu dia langsung seneng banget. Apa dia bilang? Nggak usah ayah. Tapi waktu ayahnya bilang apa yang mau dibantu nak? Itu kecas baterainya. Nggak usah ya, aku bisa kok. Alhamdulillah. Terus ditemenin ngeliatin. Ya. Ini kayak gini bisa, ini kayaknya ayah bantu. Itu caranya. Oke. Ya, karena banyak ibu-ibu menganggap nanti kalau pelayanan kita layanin dia nggak mandiri. Bukan begitu. Dia bukan 24 jam. Karena anak baterai pelayanan dia melayani kita duluan. Kita nggak apresiasi. Nah, itulah makanya lowbat. Karena lowbat, makanya dia posting. Karena lowbat, makanya dia selalu bentak-bentak orang. Suka-sukanya gitu ya dok ya. Iya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Wiwi dari PAUD Harapan Jaya. Bagaimana caranya menghadapi anak-anak yang berbeda karakter di PAUD? Karena kan ini macam-macam ya dok ya di PAUD nih. Ada yang speech-nya delay atau berbicaranya terlambat, dan juga ada yang suka menyendiri. Mohon pencerahannya dokter, bagaimana cara menghadapinya? Iya, baik. Memang kalau kita apalagi di PAUD ya, misalnya kita aja anak satu aja suka bingung ya ngadepinnya. Guru-guru PAUD kan tentu minimal berapa anak ya, 10 atau 15 kan. Nah, itulah tadi dari awal saya katakan kita perlu tahu anak laki-laki sama anak perempuan apa ya perbedaannya ya. Oh, apalagi usia PAUD ya. Oh, anak laki-laki itu otak kanannya yang berkembang. Otak kanan itu otak bermain, otak gerak, otak imajinasi, ya, otak musik. Oh, maka anak laki-laki ini arahkan ke hal-hal yang seperti itu gitu. Anak perempuan otak kiri kanan seimbang. Otak bicara dia sudah mulai bisa ngomong di usia-usia 3 tahun, 4 tahun. Karena otak kiri dan kanan kan otak bicara perempuan ya. Anak perempuan bisa analisa, bisa teratur, anak perempuan itu detil kalau dia ngerjain sesuatu. Itu otak perempuan, itu aja udah beda. Anak laki-laki umur 3 tahun belum bagus ngomongnya. Kenapa? Karena otak bicara di kirinya, di otak laki-laki belum berkembang. Makanya dia main aja terus itu anak laki. Itu baru anak laki perempuan ya. Dan bicara sama anak perempuan itu harus dilihat mukanya. Anak laki-laki bicara sama anak laki-laki nggak usah suruh anak laki tatap muka kita. Dia nggak suka anak laki-laki. Oh gitu. Nah, perbedaan anatomi mata. Nah, kita kalau nggak tahu tentang otak pria wanita lebih dalam, kita kan ngomong sama anak perempuan enak nih ya, sayang, ya Bu Guru, anak perempuan begini kan ngomongnya, Bu Guru kan gitu ya, pasti ngelihat kita. Anak laki coba, Bu Guru, pas dia lihat kita dan kita tatap matanya, dia akan begini-gini. Karena anak laki-laki nggak kuat tatap mata, itu baru laki-laki perempuan. Ya. Nanti belum lagi watak, ya mungkin hari ini nggak bisa dijelaskan detil. Nanti boleh ibu-ibu mau watak anak, nanti bisa lihat di YouTube kami yang tentang watak anak itu detil sekali saya jelaskan. Ya. Nah, tapi yang penting gini justru perhatikan bahasa kasihnya. Ya. Kalau nanti antara watak dan bahasa kasih itu ada kaitannya. Anak yang suka menyendiri itu justru bahasa kasihnya waktu yang berkualitas. Dia ingin ditemenin sama gurunya, walaupun dia nggak ngomong. Aneh ya? Iya betul. Ada juga anak yang gini, dikit-dikit gini, Bu Guru, aku hebat nggak Bu Guru? Aku keren nggak Bu Guru? Ah, itu berarti bahasa kasih dia kata-kata pendukung. Puji dia. Keren terima sekali. Ya. Iya hebat nak, Masya Allah, hebat banget anak bunda ya, keren. Ada lagi anak murid ya baru datang dia udah langsung peluk bu gurunya.
dengan mudah. Itu kemungkinan besar baterai pertamanya sentuhan fisik, kita harus peluk lagi. Terima kasih gitu. Atau kalau misalnya kita mau minta dia cuci tangan makan, kita sambil punggungnya kita tepuk. Itu kalau yang baterai. Nah, pelayanan biasanya anak pelayanan ini anaknya yang tegas, anak yang selalu mau mimpin, anaknya selalu tegas, itu pelayanan. Bu guru, aku aja yang pimpin barisan. Oke, sip, kamu yang pimpin. Itu namanya kita mengecas pelayanan. Oke, baik dokter. Nah, kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Hadiah.